Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memegang presidensi G20 tahun ini. Tak hanya fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, dunia juga dihadapi tantangan baru, yaitu invasi Rusia ke Ukraina, yang mengakibatkan tak hanya krisis ekonomi, namun juga krisis pangan hingga energi. Tak heran, pembahasan invasi Rusia ke Ukraina ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam KTT G20. 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan penyerangan skala penuh ke wilayah Ukraina. Hal ini menjadi awal mula invasi Rusia ke Ukraina. Memasuki bulan ke-9 ini, perang masih terus berkecamuk. Sejumlah negara kelompok G7 beramai-ramai menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Mereka juga mendesak Indonesia mengeluarkan Rusia dari keanggotaan G20, serta tidak mengundang Rusia ke KTT G20 di Bali. Namun tak semua negara setuju dengan hal itu. Sejumlah anggota G20 seperti Brazil meminta Indonesia tetap mengundang Rusia. Di tengah pro kontra tersebut, Jokowi memutuskan tetap mengundang Rusia hadir dalam KTT G20. Indonesia juga mengundang Ukraina untuk turut hadir dalam forum itu, meskipun Ukraina bukanlah anggota G20. Berbagai lobi dikerahkan untuk menghadirkan pemimpin negara yang bertikai. Bahkan pada Juni 2022, Presiden Jokowi mendatangi Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan dua kepala negara itu, yakni Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam wawancara khusus Kompas dengan Presiden Jokowi pada Kamis 3 November, Jokowi menyebut forum G20 diprediksi bakal panas, terutama terkait invasi Rusia ke Ukraina. Misalnya forumnya panas atau agak panas ya nggak apa-apa lah. Rame-rame sedikit juga nggak apa-apa juga. Yang paling penting semuanya bisa menyampaikan pandangan. Justru itu awal seperti itu yang bagus dalam sebuah forum dialog ya. Rame di forum malah nggak apa-apa. Ini kita memang menyediakan sebuah forum agar bisa dicarikan untuk mencari solusi bersama. Yang paling penting menurut saya, kita semuanya punya perasaan yang sama. Nah, ada masalah besar, dunia ini ada masalah besar. Dan ingin mencari solusi bersama. Duta Besar RI di Kiev 2017-2021, Yudi Krisnandi menyebut, Presidensi Indonesia 2022 bermakna strategis. Sebagai tuan rumah perhelatan negara-negara adidaya perekonomian dunia, Indonesia jadi pusat perhatian internasional, sekaligus magnet bisnis internasional. Namun perang Ukraina-Rusia mengakibatkan ketidakpercayaan global dalam situasi geopolitik saat ini. Pasalnya, G20 bukan melulu membahas masalah perekonomian. Kalau kita ingin mencapai kesepakatan ekonomi, itu saya pastikan mustahil tanpa kesepakatan politik. Ya, kesepakatan politik yang dimaksud itu apa? Menghentikan perang, karena G20 ini menghadapi sebuah tantangan kerjasama ekonomi global di tengah perang. Dan ini tidak mungkin diteruskan. Jadi, hentikan perang, lalu kemudian menjamin stabilitas keamanan global, dan kemudian menciptakan perdamaian dunia. Jadi justru kita akan kembali kepada filosofi dasar pembentukan kerjasama ekonomi dunia, ya, tidak ada perang, ya. Lalu kemudian stabilitas keamanan global dan menciptakan perdamaian dunia. Hasil pertemuan KTT G20 pada 15 hingga 16 November nanti diharapkan bisa membawa sesuatu yang lebih konkret, terutama untuk mengatasi berbagai persoalan yang tengah menjadi sorotan dunia. Di antaranya krisis ekonomi, krisis iklim, krisis pangan, dan juga membawa perdamaian global.